Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatul Faradilah dengan NIM 2103317 dari Prodi Pendidikan Fisika, kelas Pendidikan Fisika A. Baiklah teman-teman semua, pada kali ini kita akan membahas materi mengenai pengalaman Edgar Gale. Nah, di sini mungkin ada beberapa dari teman-teman yang bertanya, apa saja sih isi pengalaman dari Edgar Gale, pada tahun berapa ditemukan, dan siapa yang menemukan. Nah, jadi teman-teman, pengalaman Edgar Gale ini diperkenalkan sekitar tahun 1946. Pengalaman ini ditemukan oleh seorang para ahli yang bernama Edgar Gale. Untuk penjelasan lebih lanjut, coba teman-teman perhatikan gambar kerucut pengalaman Edgar Gale yang telah saya sajikan. Di sini berisi bagaimana proses masuknya suatu materi kepada seorang peserta didik di dalam melakukan suatu pembelajaran. Pada urutan pertama yaitu ketika peserta didik membaca, maka peserta didik akan mengingat 10% saja materi yang telah dibaca, sehingga ini membuat kurang efektif ketika diterapkan di dalam suatu pembelajaran. Yang kedua yaitu ketika peserta didik mendengarkan, baik mendengarkan teman, mendengarkan guru ketika menjelaskan di depan, ataupun mendengarkan teman ketika melakukan presentasi. Nah, ini akan membuat ingatan peserta didik terhadap materi menjadi 20%. Yang ketiga yaitu ketika peserta didik melihat atau menonton suatu film atau video atau melihat gambar, ini akan meningkatkan pemahaman peserta didik dibandingkan membaca dan mendengarkan, karena daya ingat peserta didik sekitar 30% materi yang akan diserap. Nah, yang selanjutnya yaitu ketika suatu peserta didik terlibat aktif di dalam suatu diskusi. Ini sangat efektif dilakukan dalam suatu pembelajaran, karena ini akan membuat daya ingat peserta didik terhadap suatu materi menjadi 50%, atau setengah dari materi yang sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima, di saat peserta didik melakukan presentasi. Ketika melakukan presentasi, ini akan membuat daya ingat peserta didik menjadi 70%, sehingga sangat efektif diterapkan di dalam suatu pembelajaran. Nah, yang terakhir menurut kerucut pengalaman Edgar Gale, yaitu ketika suatu peserta didik melakukan secara langsung atau nyata kegiatannya. Misalnya, ketika peserta didik melakukan praktikum, ketika peserta didik melakukan olahraga, dan lain sebagainya. Ini akan membuat daya ingat peserta didik menjadi 90%. Sehingga ini sangat-sangat efektif jika diterapkan pada pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya Edgar Gale menyimpulkan pengalamannya menjadi 3 subjek. Yang pertama yaitu ketika peserta didik melakukan suatu kegiatan nyata atau simulasi langsung. Nah, menurut pengalaman Edgar Gale, ini akan meningkatkan proses daya ingat seorang peserta didik dengan mereka melakukan praktikum, berolahraga langsung, bergotong royong, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu mengamati. Proses mengamati suatu objek ataupun kegiatan yang dilakukan, baik dengan teliti ataupun fokus, sehingga pembelajaran dapat masuk dengan bagus dan diserap dengan bagus oleh seorang peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu dengan proses mendengarkan.
Nah, kita beralih ke prinsip. Prinsip yang diterapkan oleh pengalaman Edgar Gale yaitu membahas dari materi yang konkret ke materi yang abstrak. Sehingga ini dilakukan revisi atau perubahan. Sehingga pengalaman Edgar Gale berubah menjadi konsep teori psikologi Brunner, di mana konsep ini menjelaskan tentang tingkatan modus belajar. Nah, tingkatan itu terdiri dari 1. Enaktif, yaitu pengalaman belajar langsung, di mana peserta didik langsung melakukan suatu pembelajaran tersebut, misal praktikum, bermain, berolahraga, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu ikonik, yaitu dengan peserta didik melihat gambar atau video yang disajikan. Nah, contoh dari konsep teori psikologi Brunner itu yaitu pembelajaran tali-menali yang dijelaskan oleh Arsyad. Nah, pada contoh ini, peserta didik dapat langsung dengan membuat ikatan ataupun simpul di dalam melakukan pembelajaran. Nah, ini merupakan contoh dari pembelajaran langsung atau enaktif. Nah, itulah sekian materi dari saya. Terima kasih.